Jamaah subuh insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan, begitu juga taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Bahasan saya pada subuh hari ini seputar mahabbatul Rasul. Apa arti mahabbah? Apa arti mahabbah? Hub. Apa arti hub? Iya. Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap muslim yang beriman pastilah mencintai Nabi, dan itu hukumnya wajib. Ya, mencintai Nabi itu wajib. Aslinya cinta itu adalah sebuah perasaan naluri fitri yang dititipkan Allah pada hati manusia. Cinta kepada ayah, cinta kepada anak, kerabat, teman. Tetapi ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling dicintai sudah belum tentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang menciptakan kita dari tidak ada. Dialah yang memberi kehidupan kepada kita. Dialah yang menunjuki kita di dalam hidup, karena tanpa hidayah manusia tidak ada manfaatnya hidup di dunia. Kemudian cinta kedua adalah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul adalah perantara yang menyampaikan kepada kita hidayah itu. Bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah? Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi kita tidak mengenal Islam, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi oleh karenanya urutan kecintaan itu, yang pertama mahabbatullah, yang kedua mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Nabi ini merupakan ibadah, bahkan kita sebut fondasi keimanan. Ya, salah satu fondasi keimanan itu adalah mencintai Nabi, karena rukun iman itu al-imanu bir rusul, kan gitu kan, beriman kepada rasul-rasul. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ada salah satu ayat yang berbunyi an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Masya Allah. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih berharga untuk kita dari diri kita sendiri. Subhanallah. Luar biasa Pak ya. Dari diri kita sendiri, Nabi itu lebih berharga. Saking apa ya? Tingginya nilai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diri kita ini ya apalagi diri manusia, tetapi Nabi yang merupakan perantara untuk mendapatkan hidayah luar biasa. Jadi dari ayat ini Anda lihat beberapa kisah sahabat yang betul-betul memahami ayat ini. Jadi an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW lebih utama terhadap kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ayo kita ulang.
yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sudah hafal? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak beriman, seram banget. Tak dianggap beriman kamu sebelum akulah. Aku sini siapa? Rasulullah. Jadi Rasul yang mengatakan kamu itu tidak dianggap beriman sebelum akulah yang lebih kamu cintai dari diri kamu sendiri, hartamu, anakmu, dan semua manusia. Subhanallah. Jadi hadis seperti ini memang harus disampaikan kepada segenap kaum muslimin. Ini namanya ilmu, disampaikan kepada setiap muslim agar jangan sampai mereka salah. Mereka pikir ya sesudah diri kita baru Nabi, gitu kan? Karena orang kalau tidak tahu hadis seperti ini, dia mengatakan yang pertama saya cintai siapa? Siapa? Diri saya sendiri, kata dia. Kalau dia tidak faham, kalau dia tidak pernah mendengar Quran, tidak pernah mendengar hadis, kata dia, yang pertama saya cintai adalah diri saya. Pokoknya diri saya, diri sendiri. Tetapi kata Rasulullah, tak beriman sebelum akulah yang lebih dicintainya dari dirinya sendiri. Ini Pak tidak mudah loh ini. Kalau membaca dengan lidah mudah, ya. Tetapi meyakinkan ke hati, apa bisa? Otomatis belum tentu. Meyakinkan dalam diri sendiri lebih mencintai Rasul dari diri sendiri. Jadi ada sebuah kisah itu yang dibawa itu Pak, an Umar annahu qala ya Rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Umar pernah berjalan bersama Nabi bergandengan tangan. Wahai Rasulullah, engkau lebih kucintai dari segala sesuatu, tapi kecuali dari diriku sendiri. Polos kan? Polos banget. Dan memang bisa dipahami. Karena bagi setiap orang, yang pertama adalah apa? Dirinya. Itulah yang keluar dari Umar pertama-tama. Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih kucintai dari segala sesuatu. Dari ayahku lewat, anakku lewat, istriku lewat, tapi kalau diriku belum bisa. Nah gitu loh kira-kira ya. Apa jawab Rasul? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum dikatakan kau beriman sampai aku yang lebih kau cintai dari apa? Dari dirimu sendiri. Kalau kita renungkan ini, ya, barangkali jantung ini mau copot ini Pak. Ya. Harus lebih dicintai Rasul dari diri sendiri. Kalau celaka diri kita gak apa-apa. Itulah kira-kira, asalkan jangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah Nabi bicara begitu, tak beriman engkau sebelum akulah yang lebih kau cintai dari dirimu. Apa respon Umar? Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, engkau lebih kucintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Hatta min nafsi, sampai dari diriku sendiri engkau lebih kucintai. Dan kata Rasulullah apa? Al-ana ya Umar, sekarang baru benar. Al-ana ya Umar, sekarang baru benar. Tadi itu belum benar. Allah.
Jadi beginilah sahabat hidup, kisah-kisah sahabat itu Pak, pernyataan sahabat, pengakuan sahabat, di hadapan atau di belakang Nabi, semuanya mengacu kemana? Mereka lebih cinta kepada Rasul dari dirinya sendiri. Kalau lagi lah dari anak, dari ayah, dari pasangan, itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dari harta. Cuma untuk kita yang hidup di zaman ini perjuangan untuk mengatakan lebih cinta kepada Rasul dari diri kita sendiri itu tidak mudah, kecuali hanya sebatas apa? Sebatas di mulut. Kalau sebatas di mulut semua kita bisa. Rasulullah lebih kucintai dari diriku sendiri, mulut. Nih, 2 keping ini ini apa saja dia bisa bilang. Tapi betul nggak? Nah, inilah dia pertanyaan yang tak mudah dijawab dan perlu latihan. Ya. Bagaimana bisa iman ini terguncang di dalam hati sampai mencintai Rasul lebih daripada mencintai diri sendiri. Ya Allah, mengapa kita harus mencintai Nabi? Karena mengikuti kehendak Allah dalam mencintainya. Kan begitu kan? Allah mencintai Rasul. Allah itu mencintai Nabi Muhammad SAW, Pak. Oleh karenanya kita mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran ini ayat yang sudah mungkin Bapak biasa baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Ta'ala dan diampunkannya dosa kamu. Kemudian kenapa kita mencintai Nabi? Karena tuntutan keimanan. Tak sah iman seseorang, itu dia tadi, la yu'min, tak beriman. Jelaskan bahasanya. Jadi bahasa-bahasa agama itu tidak tidak punya standar, tidak punya ganda gitu ya, pengertian ganda. Apalagi yang berkaitan dengan keimanan, itu semuanya tegas dan jelas. Siapa saja membacanya faham. Kemudian keistimewaan Nabi, kita mencintai Nabi itu karena keistimewaannya juga. Rasulullah itu istimewa dari semua manusia. Dari nabi-nabi yang ada di muka bumi ini, Rasulullah itu lebih hebat, kedudukannya lebih tinggi. Nah, bahkan nanti pintu surga hanya dibuka oleh malaikat ketika yang mengetuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi itu ngerti sudah. Ya, semua nabi-nabi itu nanti di surga, waktu masuk surga, semua paham. Nunggu Nabi Muhammad. Dialah yang pertama mengetuk. Assalamualaikum, menjawab pintu penjaga surga. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Muhammad. Oh, baru dibuka. Aku diperintah membuka pintu ini hanya untuk ya. Aku diperintah Allah membuka pintu surga ini kalau kau yang mengetuk. Luar biasa tidak itu? Istimewa tidak? Jadi sebagai seorang muslim yang beriman, kecintaan kepada Nabi ini memang luar biasa. Dan konsekuensi dari cinta ini mencintai apa yang dicintai oleh Rasul. Sebaliknya Pak,
membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Kalau tak begitu kamu main-main namanya. Itu namanya cinta setengah hati. Anggap kita ambil separuh. Saya mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, tapi saya tidak membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Gimana? Setengah. Makna cinta harus full. Ku cintai apa yang dicintai oleh Rasul, ku benci apa yang dibenci oleh Rasul. Baru betul cintanya. Kalau tidak ku benci apa yang dibenci oleh Rasul, bahkan kadang-kadang ya masih suka kepada apa yang dibenci oleh Rasul, ini imannya, kecintaannya ini hanya setengah. Yang setengah ini nggak diterima ini Pak. Ya, harus full. Jadi memang kita istilah budaya harus menuntut ilmu, belajar apa saja yang dicintai oleh Rasul, apa saja yang dibenci oleh Rasul. Kalau sudah Rasulullah membencinya, jangan lagi sekali-kali engkau sukai dan engkau pertahankan. Ya. Kemudian kita mencintai Nabi karena kerja keras Nabi SAW dalam mendakwahi umatnya dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Tidak tanggung-tanggung. Nabi itu tidak kenal siang malam. Ya, berjuang sampai berdarah-darah Pak Nabi. Betul? Nabi SAW pernah berdarah nggak dalam berjuang? Oh iya. Dalam perang Uhud, patah gigi. Ya, mata kaki mengucurkan darah. Bisa begitu. Bahkan sahabat mengira Rasulullah mungkin sudah saking dahsyatnya perang Uhud. Nah, kalau kita zaman sekarang ya kita sebut sajalah ustaz-ustaz ini ya, duduk manis depan jamaah, dikasih makan yang paling enak, kayak gitu. Rasulullah dahulu bagaimana? Berdarah-darah, berdarah-darah. Nah, jadi melihat perjuangan Nabi yang begitu hebat, makanya kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang beranggapan, ya kalau sebagai ustaz, sebagai tokoh penyampai agama ya harus disenangi orang, tidak boleh ada orang yang benci. Terbalik, justru Nabi dibenci banyak, banyak musuh. Karena ada kadang-kadang anggapan begitu Pak ya, oh, sebagai ustaz itu dengan bahasanya yang bagus semua orang senang sama dia. Satu sisi justru Nabi paling banyak dia Pak dimusuhi. Rasul itu paling banyak dimusuhi, tapi yang memusuhi dia siapa? Yang mencintai dia siapa? Nah, kan begitu ya. Yang mencintai dia orang beriman, yang tahu kadar Nabi. Tetapi yang tak tahu kadar Nabi pasti apa? Membenci dan memusuhinya. Nah, ini kan manusia ini kan beda-beda. Jadi jangan sampai jadi ukuran, oh kalau sebagai tokoh atau katakan sajalah ya pengikut Nabi Muhammad pasti akan dicintai oleh semua orang. Belum tentu. Siapa? Kalau yang mencintai itu orang beriman, betul. Ya, karena apa? Karena hanya orang beriman yang tahu kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana bukti mencintai Nabi ini? Nah, ini sebenarnya di ujung ini nanti, ya. Tapi tak mengapa supaya masih segar pikiran kita. Yang mendahulukan Nabi dari segalanya. Nah, sampai-sampai ada Al-Quran turun ini Pak ya. Di dalam surah apa itu?
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kamu dahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu, jangan kamu dahului. Justru kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya dari segala sesuatu. Kemudian ayat berikutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Coba lihat kemungkinan suratul Hujurat. Ya. Ketemu enggak? Ketemu? Hah? Ada yang jumpa sudah? Hah? Lama sekali mencari. Betul nggak? Ayat pertama. Ya. Begitulah, cepat-cepatlah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kamu dahului. Mendahului. Apa arti mendahului itu, Pak? Hah? Ini membelakangi Allah dan Rasulnya. Kita dulu, kita yang dahulu. Belum ada keterangan, kita sudah maju. Ya. Kalau sudah ada keterangan, dilangkahi. Nah, itu namanya mendahului. Nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian ada yang kedua, bagaimana? La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu keraskan suaramu. Sampai mengeraskan suara pun tak boleh. Di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawl. Tadi tarfa'u itu jangan kamu tinggikan. Wala tajharu, jangan kamu keraskan. Ya, seperti kamu mengeraskan suara sesama kamu. Kalau kita sesama kita, bisalah, ya sambil bercanda begitu ya, teriak. Tetapi kepada Nabi jangan kamu coba-coba itu. Bisa-bisa hancur amal kamu. Betul? Antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Amal kamu hancur, kamu tidak sadar. Nah, inilah dia mendahulukan Nabi. Kemudian memelihara adab kepada Rasul. Itu tadi termasuk itu ayat ini. Jadi kalau ada di sekitar Nabi ngomong, jangan bersuara lebih keras dari suara Nabi. Dan Nabi itu, Pak, senantiasa kalau ngomong sesuai dengan batas pendengaran orang yang di hadapannya. Begitu kalau Nabi ngomong. Ya, kalau memang banyak orangnya, Nabi teriak. Seperti khutbah, khutbah Jumat, Rasulullah teriak, sama seperti komandan pasukan di medan perang. Begitu kalau Nabi khutbah. Sekarang jarang itu ada juga ya, sebagian ada. Tetapi Rasulullah kalau khutbah persis seperti komandan di lapangan. Bagaimana? Bapak tadi kan kalau komandan menyuruh siap apa? Bagaimana? Keras kan? Mana ada komandan? Siap, gerak. Ya?
Yang namanya komandan keras, menyetak. Begitulah Nabi kalau apa? Kalau berkhutbah. Kemudian membenarkan segala berita yang berasal dari Nabi. Nah, ini juga bukti mencintai. Sudah jelas umpamanya sebuah informasi dari Rasul, ya dia ngeles lagi. Nggak begitu itu, maksudnya itu bukan begitu. Ya, mencari-cari jalan untuk mengingkarinya. Itulah namanya tidak membenarkan berita dari Nabi. Jadi tanda cinta itu membenarkan segala berita yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada informasi dari Rasulullah apa saja, jadi kita tahu dari mana itu, Pak? Dari mana? Ya dari hadis-hadisnya. Dari kitab-kitab hadis itulah kita tahu apa? Perintah Nabi ataupun larangan ataupun berita. Jadi isi hadis itu kalau kita sederhanakan bisa berupa perintah, bisa larangan, dan ketiga berita. Kalau perintah harus dilaksanakan, kalau larangan harus ditinggalkan. Tapi kalau berita mau diapain? Dibenarkan. Nah, ada berita dari Rasulullah tentang apa saja. Ya sebut sajalah tentang nanti akan datang muncul Dajjal, nanti akan muncul Al-Mahdi, kayak begitu. Nanti akan ada tanda-tanda kiamat. Sekarang pun sudah jalan tanda-tanda kiamat itu. Nah, jadi itu kan namanya berita dari Nabi SAW. Bagaimana sikap kita? Ragu? Tidak boleh ragu. Membenarkannya. Pasti itu terjadi. Nah, kemudian ittiba. Ittiba ini, Pak, ya, mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang itu tadi lagi mencari ayat, lalu ya dia puji sendiri. Nah, itu ayat itu tadi yang saya sebut tadi itu kan. Nah, jadi ittiba, mengikut. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, mengikutnya itu, Pak, apa saja yang dilihatnya Nabi dia ikut. Sampai-sampai ya sahabat yang lain, kalau kamu melihat bagaimana Rasulullah, lihatlah siapa? Ibnu Umar. Sampai sekecil-kecilnya. Sahabat yang lain mungkin tak sampai begitu, yang besar-besarnya saja gitu ya. Ini sampai ceritanya begini. Jadi Ibnu Umar ini pernah mendampingi Rasul dalam sebuah perjalanan. Ya. Lalu dalam perjalanan itu Nabi menoleh. Diperhatikannya. Di mana tempatnya waktu dia menoleh itu. Lalu Nabi, setelah Nabi tidak ada, Ibnu Umar naik kendaraan sama temannya. Sampai di tempat itu tadi, ngapain dia? Menoleh juga begini. Temannya nanya, ada apa, Ibnu Umar? Apa kata dia? Dulu waktu aku bersama Rasul satu kendaraan, sampai di sini Nabi itu menoleh. Tak tahu dia kenapa Nabi menoleh, tetapi yang penting apa? Ikuti. Itulah yang namanya siapa tadi itu, Pak? Ibnu Umar, terkenal itu, Abdullah bin Umar. Sampai begitunya ya. Sahabat-sahabat yang lain nggak sanggup sampai seperti Ibnu Umar dalam soal ya bersikap, dalam soal ittiba itu luar biasa. Kemudian membela Nabi dan sunnahnya, ini tanda cinta. Dibela. Ya. Kalau ada orang mengolok-olok janggut, Bapak boleh diam kan? Hah? Tidak boleh Bapak diam. Kalau Bapak itu mencintai Nabi.
Ya. Jawab itu orang. Dia mengolok-olok. Istri Nabi pakaiannya seperti apa? Pakaian istri Nabi gimana? Bercadar. Kalau ada orang mengolok-olok cadar, kamu tidak boleh diam. Karena itu adalah pakaian siapa? Istri Nabi. Jadi sampai begitu cinta kepada Nabi itu membela Nabi dan sunnahnya. Jangan sampai ada orang yang mengolok-olok sunnahnya Nabi, kebiasaannya Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, apalagi pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu ayat, kalau Bapak pernah dengar ya berkaitan dengan ini, kemungkinan Anda sudah pernah mendengar. Ada dulu seorang munafik yang mengolok-olok sahabat dan Rasulullah. Rasulullah dan sahabat ini terkenal sebagai pembawa Al-Quran. Diolok-olok oleh seorang munafik. Pernah dengar ceritanya ini belum? Baik. Jadi coba buka surat Taubah ayat 65 dan 66. Taubah ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu Pak? Apa bunyinya? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Betul gak ayat? Kalau kau tanya mereka, pasti mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendang gurau. Jadi membuat olok-olokan, ya, mengolok-olok Rasul, sahabat-sahabat Nabi, sunnah-sunnah mereka dibuat jadi bahan olok-olokan. Lalu katakan ya Muhammad, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu jadikan bahan olok-olokan? La ta'tadiru, jangan kamu minta maaf, kamu sudah jadi kafir. Tuntas, selesai. Jadi sababun nuzul atau kisahnya ini, ada suatu rombongan sahabat waktu menuju perang Tabuk. Di perjalanan ada salah seorang munafik. Di perjalanan itu tak kenapa ngoceklah dia. Kata dia, ini pembawa Al-Quran. Siapa tadi pembawa Al-Quran? Rasulullah dan para sahabat. Ini pembawa Quran ini, ya, lebih pembohong dari yang lain, lebih buncit perutnya dari yang lain, lebih penakut kalau ketemu musuh. Wah, yang dituju siapa? Rasulullah dan sahabat. Langsung Auf bin Malik, ya, bereaksi. Kau
munafik, akan kuadukan kau kepada Rasulullah. Wah, dia pun ketakutan. Ya, kata dia apa? Kan cuma canda saja, nggak serius. Auf bin Malik langsung mengejar Rasulullah, dan orang itu pun ikut-ikutan. Kira-kira mau klarifikasi lah bahasa sekarang. Sebenarnya ya saya itu ngomong begitu bukan maksudnya mengejek, tapi hanya sekedar ya menyegarkan suasana. Setan bilang dia. Sampai ke depan, sampai kepada Rasul, jumpa dengan Rasulullah. Rasul sudah tahu ayat ini sudah turun. Ayat ini sudah turun kepada Rasulullah. Makanya kata Allah apa? Kalau kamu tanya mereka kenapa ngomong begitu, kata mereka apa? Hanya canda saja. Lalu katakan ya Muhammad, kamu bisa bercanda dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulullah. Ya. Jadi ketika Auf bin Malik sampai di hadapan Rasulullah dan orang itu pun ada di situ, Nabi tidak melihat wajahnya sedikit pun. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini di hadapan dia. Kau sudah kafir. Qad kafartum. Jangan minta maaf. Oh, minta maaf itu tadi hanya sekedar ya menyegarkan suasana, tidak maksud untuk mengejek. Jangan kau minta maaf, la ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf, kamu sudah jadi kafir setelah kamu beriman. Jelas? Jadi orang-orang yang bercanda dengan syariat Islam, menjadikan olok-olokan sunnah Rasul, kebiasaan Rasul, istri Nabi, pakaian mereka. Ayat ini menjawabnya. Apa kata Allah? Jangan minta maaf. Qad kafartum, kamu sudah jadi kafir ba'da imanikum. Hafal ayat? Ayat surah apa? At-Taubah ayat. Ini kadang-kadang yang bercanda ini bukan orang tak sekolah, tokoh, betul, elit, dosen, bukan orang tak sekolah. Orang tak sekolah dia SD tidak tamat, ya wajarlah. La ilaha illallah. Udah Allah menjawabnya sudah. Kafartum, kamu sudah jadi kafir. Walaupun kamu tadinya beriman. Jadi gara-gara ucapan mulut orang bisa jadi apa? Bisa jadi kafir. Jangan main-main dengan mulut. Jangan main-main dengan mulut. Dan tadi sidangnya minta maaf. Oh, saya minta maaf. Bukan maksud serius. Mau minta maaf sama siapa kamu? Allah sudah bilang kamu sudah jadi apa? Sudah jadi kafir kamu dapat Allah. Nah, jadi membela Nabi dan sunnahnya, membela dakwahnya, membela sunnahnya, menyebarluaskan sunnahnya ke segenap penjuru dan kalangan manusia. Itulah namanya bukti cinta. Kemudian ittiba' pada Nabi ini, itu tadi di ayat yang sudah saya baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kalau kamu sungguh betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi taat kepada Rasul, ittiba' pada Rasul itu bukti konkret atas kecintaan pada Nabi. Kemudian begitu juga, kalau betul cinta, ya berkhulwatlah kepada Rasul. Berkhulwat kepada siapa, Pak? Karena Allah sudah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun itu qudwah. Uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah untuk kamu. Suri teladan. Jadikan dia standar. Jadikan dia standar. Apalagi kalau sudah menyangkut, katakan saja ibadah, akidah, akhlak Nabi saja harus dijadikan sebagai apa? Suri teladan. Apalagi yang langsung seperti akidah dan ibadah. Jadikan Rasulullah itu sebagai uswah kamu. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya kadang-kadang ya manusia ini yang kalau bicara soal qudwah atau uswah ini yang tak dikerjakan Nabi dibuat-buatnya, yang jelas-jelas dikerjakan Nabi tidak dikerjakannya. Yang begini ini kita takut tidak benar beruswah kepada Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Nah, seorang mukmin yang cinta Rasul SAW adalah yang mengikutinya dalam segala hal. Semua dalam hidupnya itu Rasulullah itulah yang menjadi contohnya, idolanya. Ini yang paling susah di zaman sekarang itu begini ya. Kalau di kampus idolanya lain, di bisnis idolanya lain, di medsos lain lagi idolanya. Jadi ini yang susah di zaman sekarang, beruswah atau beriktibar kepada Rasul dalam segala bidang kehidupan. Dalam bisnismu engkau berqudwah kepada siapa? Dalam mencari makan, siapa yang jadi uswah? Dalam kehidupan secara umum, siapa yang menjadi, kalau anak muda mengatakan model itu siapa? Yang jadi model siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di zaman ini anak-anak kita yang disebut dengan generasi milenial, modelnya tak siapa-siapa, Pak. Padahal Rasulullah yang harus dijadikan sebagai model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang berat menanamkan kecintaan kepada Rasul di zaman ini, khususnya kepada siapa? Generasi muda. Ini tidak mudah. Justru mereka ini mencari model dari orang-orang di luar Rasul, dan kebanyakannya bukan orang beriman. Jadi dari soal ibadah, akhlak, budi pekerti, muamalah, etika, itu semuanya kalau orang cinta kepada Rasul, dia akan ikuti itu. Baik. Begitu juga tadi yang sudah saya ceritakan Nafi' itu, Pak, ini dia ya. Nafi'. Bagaimana kata Nafi'? Kalau engkau memperhatikan Ibnu Umar dalam soal ittiba' kepada Rasul, Anda akan katakan ia mengalami seperti orang yang berubah akal. Sampai-sampai tadi itu dia sampai di satu tempat dia menoleh. Kenapa? Karena dia lihat dulu Rasulullah di sini. Dia tidak pernah tanya kenapa Nabi menoleh di sini. Dia tidak perlu nanya. Saking itulah ittiba'nya. Walaupun orang sekarang mungkin menyebutnya mengikut membabi buta. Betul? Kalau kepada Rasul, kenapa kamu ikut membabi buta? Yang nggak boleh ikut membabi buta sama siapa? Sama selain Rasul. Begitu. Ini dibalik kadang-kadang. Mengikut membabi buta kepada tokohnya, pimpinan ormasnya, Pak, atau pimpinan parpolnya, membabi buta. Udah begitu kata bos, ya Allah, emangnya Rasul? Kalau Rasul ikuti membabi buta, karena pasti benar. Kalau gitu, selain Rasul, jangan coba-coba. Kamu harus kritis. Benar nggak ini sikap ini, perkataan ini, tindakan ini?
Tidak cocok menurut Quran Sunnah. Nanti dulu lemparkan dia. Jadi begitulah kita mendudukkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kecintaan sahabat? Nah ini mari kita lihat di sini Pak ya. Ali bin Abi Thalib siap menggantikan tempat tidur Nabi pada waktu hijrah. Itu tanda apa itu Pak? Tanda cinta. Dia siap mengorbankan dirinya. Kemudian Ali pernah ditanya, bagaimana kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad? Apa kata Ali? Beliau lebih kami cintai daripada harta kami, anak kami, ayah kami, ibu kami, dan dari air sejuk di saat kehausan yang parah, di tengah panas matahari terik. Yang paling disukai orang apa? Air sejuk. Kata Ali, kami lebih sayang kepada Nabi daripada air sejuk. Nah, mari lihat nih kisah pembunuhan Zaid bin Dafna. Ada seorang sahabat bernama Zaid bin Dafna. Beberapa pentolan Quraisy berkumpul mau menghukum mati Zaid. Jadi Zaid ketangkap oleh Quraisy dan akan mau dieksekusi mati. Di sana ada Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Dia bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, maukah engkau sekarang ini kan mau dihukum mati, ini biar tahu aja. Maukah engkau kalau posisimu sekarang digantikan oleh Muhammad untuk dibunuh, kau pulang ke rumahmu? Bisa membayangkan itu? Coba renungkan baik-baik. Jadi Zaid dalam posisi akan dieksekusi dibunuh, lalu ada tawaran, mau selamat kan? Kira-kira ada yang mau tak selamat dari hukuman mati? Pasti mau selamat, tapi gantinya Nabi Muhammad. Apa kata Zaid? Demi Allah aku tidak rela kalau Nabi Muhammad SAW sekarang dimanapun dia berada tertusuk duri yang menyakitinya, sedang aku berada di tengah keluarga. Jangan dibunuh, hukum mati, tertusuk duri, aku tidak rela. Begitulah Bapak kecintaan siapa? Sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ini kita geleng-geleng kepala, ya. Mengolok-olok sunnah Nabi ini sudah jadi tren pula nih. Ya, masing-masing tokoh entah karena syukuran dapat kursi, ya, atau mau mempertahankan kursi untuk 5 tahun ke depan, mengolok-olok. Abu Sufyan berkata, ya, ketika mendengar jawaban Zaid itu, aku tidak rela tertusuk duri pun, jangankan mau menggantikan aku yang dihukum mati, tertusuk duri aku tidak rela Rasulullah itu. Apa kata Abu Sufyan? Belum pernah kulihat dunia ini ada manusia dicintai orang lain seperti Muhammad dicintai oleh sahabatnya. Belum pernah kulihat, kata Abu Sufyan. Nah, jujur dia, ya. Dia menyaksikan bagaimana sahabat itu begitu cinta kepada Rasul. Masya Allah. Nah, ini ada kisah seorang sahabat, Pak. Di dalam kitab At-Tabrani, Aisyah berkata, ada seorang lelaki pernah datang menghadap Nabi. Wahai Rasulullah, engkau lebih kucintai dari diriku dan dari anak-anakku sendiri. Kalau aku berada di rumah, teringat sama engkau, aku tak kuat menahan. Aku datang langsung mengejarmu, mencari di mana engkau berada, hanya untuk sekedar melihat wajahmu. Begitu Pak. Ya. Kira-kira di zaman sekarang ada seorang terhadap ustadznya, terhadap orang alimnya seperti ini. Teringat aku sama ustadz. Ya.
Aku mau datang sekarang. Di mana ada posisi? Ya, ada juga kadang-kadang begitu. Ya. Di mana posisi sekarang? Jadi begitulah dahulu siapa? Sahabat kepada Rasulullah. Ini ada seorang lelaki. Kalau aku di rumah ya Rasulullah, teringat aku engkau. Langsung ku cari, kan tak ada handphone Pak. Kalau handphone ada masih bisa dihubungi. Ustaz ada di mana? Ya. Dulu tidak ada, paling perkiraan. Mungkin jam-jam sebegini Nabi di rumah, dikejar. Ya. Hanya sekedar mau apa? Melihat wajah Nabi. Tetapi kalau aku teringat akan mati, aku nanti mati, engkau pun meninggal juga. Sedangkan aku tahu kalau engkau nanti di dalam surga, posisimu akan diangkat bersama dengan nabi-nabi. Ya engkau nabi, tentu makomnya makom siapa? Nabi. Sedangkan aku, waduh orang ini Pak ya, kalau Bapak renungkan kata-katanya bisa menangis gitu ya. Coba lihat. Sedangkan aku tahu bila engkau masuk surga, engkau akan diangkat bersama nabi-nabi. Sedangkan aku kalau masuk surga, aku takut tidak melihat. Ini curhat ini sebenarnya. Curhat seorang sahabat. Di dunia ini kita bisa berjumpa ya Rasulullah. Kemana pun kau cari. Sekarang untuk jumpa. Ya. Tetapi dia membayangkan ini, kalau nanti mati, aku mati, engkau mati, datanglah tiba saatnya masuk ke dalam surga. Kemana kau cari dalam surga? Sedangkan engkau adalah seorang nabi. Nanti kedudukanmu sama dengan nabi-nabi, surga paling tinggi. Gara-gara curhat laki-laki ini, Pak, turun ayat Al-Quran, Suratul Nisa. Itu dia tuh. Itulah ayatnya. Turun jawaban dari Allah Ta'ala. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'an nabiyina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna berapa itu kira-kira? Suratul Nisa. Ayat berapa? Hah? 69. Sebentar. 69. Iya. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini nanti bersama. Nah, perhatikan ini. Mereka ini nanti bersama para nabi dan siddiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar, Pak. Bukan orang-orang yang salah. Dan bersama syuhada, orang yang mati syahid, dan sholihin. Jadi kira-kira maksudnya apa? Kira-kira bagaimana ini maksudnya ayat ini? Jangan kau khawatir. Kalau engkau taat sama Allah dan Rasulnya, kau akan tetap berjumpa dengan siapa? Inilah yang kita harap di dunia ini. Untuk itulah kita taat, datang subuh ke masjid. Ya, kita tidak minum khamar, kita menjauhi zina, kita tidak mau makan riba. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah sendiri, akan bersama nabi-nabi. Ya Allah. Ya. Barulah orang ini tenang, Pak. Ya, barulah dia tenang.
Baik, mari Bapak lihat lagi. Aduh, jam 6 sudah ya Pak ya? Bagaimana? Itu cukup kan? Hah? Bagaimana? Lanjut. Tanggung. Masya Allah ya. Kalau tanggung makan nggak mengabas. Begitu ya? Ini iya betul nih. Waduh. Nah, ini yang penting Pak. Ya. Yang terakhir ini yang penting. Cinta kepada Rasul, bantu markas hadis. Karena markas hadis menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi anak-anak mencintai Rasul dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah. Ya, waktu 2 bulan yang lalu saya kemari, bantuan bapak-bapak itu khususnya dari masjid itu sangatlah berarti bagi mereka, karena memang mereka ini tidak bayar. Ya, mereka ini datang ke situ itu tidak bayar. Dari berbagai daerah mereka datang. Ada yang dari Poso, ada yang dari mungkin yang jauhnya dari Poso lah, ya, dari Aceh. Baik, ya kalau memang lanjutkan tak mengapa. Gimana? Setuju ini kira-kira? Hah? Setuju ya? Cepat-cepat aja barangkali ya. Tapi yang namanya cepat-cepat tak enak lah. Nah, ini lagi Pak. Ya. Kalau kita membaca kisah-kisah ini, orang kalau tak menangis hati itu udah keras itu. Ya. Bagaimana tadi orang yang giliran mau dihukum mati, ya, ditawarkan digantikan oleh Nabi Muhammad, jangankan dihukum mati katanya. Apa? Tertusuk duri pun aku tidak rela Rasulullah. Nah, lihat ini lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan pernah Rasulullah melewati seorang ibu dari Bani Dinar. Ini setelah perang Uhud Pak. Kita tahu dalam perang Uhud itu banyak sahabat terbunuh. Rupanya ada yang 3 masih kerabat dari seorang wanita, ibu-ibu, kata kita sekarang emak-emak. Jadi ibu ini 3 keluarganya korban dalam perang Uhud. Bukan 1 Pak. Suami syahid. Siapa lagi? Saudaranya syahid, ayahnya syahid. Subhanallah. Lalu berpapasan ataupun dilewati oleh Nabi, diceritakan ke dia 3 keluarga yang terbunuh. Kalau di zaman sekarang jangankan terbunuh, luka saja sudah teriak-teriak istri itu ya. Iyalah, ini terbunuh 3 sekaligus. Lalu apa jawab perempuan ini ketika mendengar 3 keluarga terbunuh? Rasulullah bagaimana? Yang ditanyanya bukan suaminya, bukan saudaranya, bukan. Rasulullah bagaimana? Aman tidak? Oh aman. Sampai-sampai dia mengatakan, tolong tunjukkan sama aku mana Rasul. Masih gak percaya dia. Ya? Tunjukkan sama aku mana Rasulullah. Itu Rasulullah. Lalu apa komentar ibu itu? Semua musibah yang menimpa aku itu enteng, asalkan jangan menimpa aku. Allahu Akbar. Ya, semua musibah yang menimpa aku ini kecil, yang penting engkau selamat. Bisa nggak kira-kira begitu Pak? Oh susah ya. Kalau tak beriman ya susah. Tapi ini iman itu iman kelas berat nih. Ya? Sampai dia menganggap hilang suami kecil, hilang saudara kecil, hilang ayah kecil, asalkan jangan hilang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang tidak cinta sama suami? Mendengar mati, suami mati. Hah? Kalau orang zaman sekarang udah histeris.
ditambah lagi saudaranya, tambah lagi ayahnya, tiga. Tetapi wanita itu mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah selain engkau semua enteng. Baik, sampai di sini dahulu kajian kita. Masih ada beberapa kutipan-kutipan, ya, cerita tentang kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi mengingatkan kita supaya kita meningkatkan kecintaan. Memang terus terang karena Rasul itu tidak berada di tengah kita, kan begitu? Nah, tapi begitu juga kalau kamu bisa, ya, mencintai dan mengikut Rasul, padahal Rasul itu tidak ada di tengah kamu, itu justru lebih apa? Lebih hebat. Nah, kalau sahabat bersama Rasul, mereka sampai menganggap dirinya itu kecil karena memang Rasulullah ada di hadapan mereka. Tapi kita mempercayai, mencintai yang orangnya tidak ada di tengah kita. Nah, ini punya nilai tambah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.